Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat jumpa lagi di kelas saya ya, di kelas bahasa Indonesia. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang sudah hadir. Halo Mbak Ika, Mbak Susanti, Mbak Mulyani, selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini, Mbak? Oke, kabarnya gimana, Mbak, sekarang? Halo, bisa dengar suara saya? Oke, alhamdulillah ya. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat malam Mbak Asti. Selamat bergabung di kelas ya. Oke. Untuk malam hari ini seharusnya saya mengajar hanya 1 jam pelajaran. Namun berhubung tutor yang satu ya, Pak Alandi yang mengajar bahasa Mandarin, ternyata beliau sedang ada tugas dan tidak dapat masuk ke kelas. Oleh karena itu, untuk malam hari ini kelasnya Pak Alandi saya pakai. Jadi waktu kita kembali lagi ke 80 menit. Kalau kemarin kita 80 menit, malam hari ini juga 80 menit. Halo, suara saya gimana? Putus-putus? Kalau yang lain gimana? Suara saya putus-putus atau tidak? Halo? Yang lain suara saya bagaimana? Putus-putus atau lancar? Oke, Mbak Ika bagus ya suara saya. Mungkin ada ini ya, terkendala jaringan sinyal di sana. Mungkin di tempat saya juga sinyal kurang begitu bagus. Sekarang ini indikatornya menunjukkan warna merah. Alhamdulillah kalau udah mulai lancar. Kita sedikit mengulas kembali ya Mbak, mengulas kembali tentang materi kita yang kemarin, ya kan? Kemarin kan kita sudah belajar tentang ini buku harian, gitu kan? Kemarin kita udah belajar tentang buku harian, dan buku harian itu punya format, gitu kan? Punya 2 format. Masih ingat teman-teman? Halo, teman-teman masih ingat kan? Oke, ini saya perlihatkan lagi ya. Oke, alhamdulillah. Karena apa? Kemarin kita kan belum selesai nih ceritanya ya. Baru asik-asiknya malah waktunya udah habis. Jadi malam hari ini kita lanjutkan kembali tentang menulis buku harian. Kemarin teman-teman sudah mengirim saya, ada yang sudah mengirim saya melalui chat, itu udah bagus ya. Bagus sekali. Cuma apa? Itu belum sesuai dengan format. Jadi kalau nanti menulis buku harian harus sesuai dengan format, artinya sesuai dengan yang kita pelajari kemarin. Oke, Mbak Asti kemarin nggak ikut ya. Ini saya perlihatkan untuk formatnya. Ya ini ya, ada 2 format. Yang pertama dibuat 2 kolom. Yang sebelah kiri tulisannya adalah hari dan tanggal. Yang sebelah kanan isinya adalah isi buku harian atau pengalaman-pengalaman yang telah dialami, itu ditulis di dalam isinya. Setiap harinya itu ditulis ya. Kemudian alternatif yang kedua yaitu hari dan tanggal, kemudian langsung nyambung ke isi. Kayak gitu. Nah, ini nanti ada contohnya. Nah, teman-teman kemarin udah buat, namun belum sesuai dengan format. Nah, nanti coba teman-teman masih punya kan kemarin catatannya ya. Catatannya kan masih punya. Nah, ini contoh untuk format yang kedua. Jadi mulai dari tanggal, ya kan, hari, tanggal, kemudian isi. Ini format yang kedua, langsung nyambung. Kalau yang ini, bentar ya. Nah, kalau yang ini format yang pertama. Jadi dibuat 2 kolom.
Yang satu untuk hari dan tanggal, yang satunya untuk buku harian. Oke ya. Jadi ceritanya teman-teman kemarin itu udah bagus. Saya baca itu ya, ada yang pengalamannya itu memang inspiratif. Saya katakan inspiratif sekali ya, semangatnya tinggi sekali. Mbak siapa kemarin ya namanya? Saya belum hafal namanya. Oke ya. Halo. Jadi untuk malam hari ini kita coba bercerita ya. Kalau kemarin ditulis kan kita kan ada urut-urutannya ya kan. Ditulis kemudian teman-teman bercerita. Apa yang ditulis itu teman-teman ceritakan. Nah, ini saya coba aktifkan mikrofonnya. Kita coba belajar bercerita tentang pengalaman pribadi yang ditulis dalam buku harian. Saya aktifkan ya, Mbak Susanti, saya aktifkan. Semoga aja bisa ini. Oke, sambil ditunggu ya. Ini mikrofonnya coba saya aktifkan semuanya. Tapi nanti bicaranya satu-satu ya. Oh, nggak bisa. Mbak Ika nggak bisa. Mbak Mulyani nggak bisa tadi. Mbak Asti bisa. Nah, ini Mbak Asti bisa ini. Oke, halo Mbak Asti. Bisa dengar suara saya Mbak Asti? Ya, selamat malam Pak. Iya, oke. Selamat malam ya Mbak Asti. Kita baru pertama kali ini ya ketemu. Halo? Iya. Iya, oke Mbak Asti ini ya. Senang sekali. Oke, Mbak Asti punya pengalaman yang sangat menarik yang mungkin bisa berbagi dengan kita. Karena kita kan belajarnya malam hari ini tentang buku harian itu kan Mbak. Buku harian itu isinya ya tentang pengalaman, tentang perasaan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kira-kira di dalam kehidupan Mbak Asti itu ada sesuatu yang sering ditulis atau tidak setiap harinya? Oke, Mbak Susanti sabar ya. Halo Mbak Asti. Mbak Asti. Halo. Halo Mbak Asti. Terputus ini suaranya. Halo. Oke, ke Mbak Susanti. Halo Mbak Susanti, bisa dengar suara saya? Oke, Mbak Asti bisa ini bersuara lagi coba. Halo? 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 Ya ada suaranya ya Mbak Asti. Mbak Susanti coba. Halo Mbak Susanti, coba berbicara Mbak. Bisa? Oke, nggak ada suaranya ya ini. Oke. Mbak Ika nggak bisa. Oke, ya udah saya matikan aja ya. Iya. Iya, suaranya Mbak Asti nggak kedengeran tadi. Padahal di sana udah jelas semua ya. Oke, mungkin di tempat saya yang nggak jelas. Iya. Oke. Untuk ini, untuk presentasinya coba kita pending dulu ya. Presentasinya sebetulnya saya ingin teman-teman itu berpresentasi agar nanti terbiasa, karena memang
pada kompetensi mata pelajaran ini, selain menulis, kalau teman-teman kan kemarin udah menulis itu kan, ada yang ditulis di buku tulis, ada yang ditulis di chat juga, itu kan ada yang dikirim. Nah, itu kompetensi yang pertamanya. Dan yang keduanya, setelah ditulis itu nanti harus diceritakan, ceritanya kayak gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan untuk kemarin ya, kemarin malam. Jadi harus diceritakan. Karena apa? Untuk mengasah bagaimana sih cara berbicaranya. Karena ini ceritanya adalah buku harian, maka cara berceritanya itu yang luas, biar orang lain itu menarik kayak gitu. Ini bukan bahasa yang resmi ya, yang kaku. Jadi kalau buku harian itu tulisannya menggunakan bahasa yang luas ya, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari bahasanya. Oke. Bisa nangis kenapa Mbak Asti? Kok bisa nangis? Kalau buat ceritanya maksudnya atau gimana? Oke. Ini formatnya. Oh, sedih. Iya. Oke, itu formatnya ya. Oke. Nah, ini hanya kita flashback sedikit aja sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya. Ya. Oke, bentar ya. Ada materi yang berikutnya. Ya, masih tetap di sini materi kita. Materi kita adalah menceritakan pengalaman yang paling mengesankan dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat efektif. Jadi masih ada sambungannya dengan kemarin, dengan menulis buku harian. Ya, menulis buku harian. Nah, ini nanti ada menceritakan pengalaman. Kemarin udah kita sedikit ulas masalah pengalaman gitu ya. Oke, ini ada tambahannya. Untuk SK dan KD-nya kita skip aja, kita lewati. Kebetulan sinyal di tempat saya baru ini ya, turun. Ini masih muter-muter ini. Bentar ya, nggak bisa jalan ini. SKKD-nya kita lewati aja. Oke. Nah, ini adalah indikatornya yang perlu kita pahami. Namun kita skip aja, kita langsung masuk ke pokok materi. Nanti teman-teman siap-siap ya, persiapkan seperti biasa kertas, buku ya, buku tulis dan peralatan, karena nanti ada menulis. Di sini ada kelas menulis nanti. Menulis apa yang ditulis adalah pengalaman. Bentar, ini masih muter-muter lama sekali. Sinyal di buruk. Ini nggak bisa jalan ya. Bentar, masih belum bisa masuk ini.
agak susah. Halo. Selamat malam Mbak Nia ya. Selamat datang di kelas. Berat sekali kayaknya malam hari ini. Ya ini tujuannya nanti dapat kita ketahui bersama ya. Teman-teman setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti dapat menceritakan pengalaman yang paling mengesankan dan menggunakan pilihan kata dan kalimat efektif. Oke ya. Itu adalah tujuan kita. Iya, selamat malam Mbak Nia, nggak apa-apa. Selamat mengikuti kelas. Nah. Duh, malam hari ini sinyalnya nggak bagus teman-teman. Ini masuk ke slide berikutnya aja susah. Oke, ini kita baru masuk ke materi kita ya. Pengalaman menarik. Teman-teman ini sudah mulai mempersiapkan ya alat tulisnya, karena nanti teman-teman akan menulis pengalaman yang sangat menarik selama hidup teman-teman. Ada mungkin salah satu pengalaman yang tidak bisa terlupakan dalam kehidupan detik ini ya, bahkan sampai nanti tua, pengalaman itu tidak akan bisa terlupakan. Nah, ini kita lihat dari definisinya dulu. Pengalaman menarik itu adalah pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Ya, pengalaman menarik itu adalah pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Karena sudah masuk pada memori yang jarak jauh itu ya. Karena memori itu kan dibagi menjadi beberapa. Ada yang short time, ada yang long time. Kalau yang baru masuk di short time, contohnya adalah ketika kita naik bus gitu kan, kita ketemu sama orang, kemudian orang itu ngajak kenalan. Setelah turun dari bus lupa namanya. Nah, itu namanya memori kita masuk pada short time memory namanya. Tapi kalau kita udah sering ketemu sama orang itu kan, mungkin teman sekolah yang awalnya 1 hari gitu kan, baru pertama kenalan lupa namanya, 2 hari sudah mulai ingat, kemudian ketemu tiap hari, akhirnya apa? Ingat terus, bahkan sampai dengan kita tua kita masih ingat nama-nama mereka. Dan ada juga pengalaman yang langsung masuk pada long time memory kita, atau memori yang jangka panjang ya, memori jangka panjangnya itu ada. Contohnya apa? Pengalaman yang menyedihkan biasanya itu selalu teringat, jadi dia langsung masuk pada long time memory, langsung masuk dia. Menyedihkan, contohnya mungkin waktu kecil pernah ditinggal orang tuanya di tengah pasar kayak gitu kan, hilang di tengah pasar. Itu saya yakin ya, sampai dengan dewasa, sampai dengan tua akan selalu teringat. Itu contoh pengalaman ya. Jadi ini bisa dilihat, semua orang tentu pernah mengalami sebuah peristiwa. Saya yakin teman-teman juga pernah ini ya. Pengalaman dikatakan mengesankan bila saat kita teringat kembali dengan peristiwa itu, perasaan saat mengalami peristiwa itu muncul kembali. Nah, kita kembali pada zaman lampau ketika kita mengingat, ya, baik itu secara personal ataupun bersama dengan orang lain. Ini adalah secara definisinya pengalaman menarik. Pengalaman yang sulit untuk dilupakan itu adalah pengalaman menarik. Oke.
Sebentar, masih belum bisa muter ini. Halo teman-teman. Nah, ini adalah jenis-jenis dari pengalaman. Tinggal dipilih. Teman-teman pernah mengalami pengalaman senang? Halo. Bisa direspon? Halo. Pernah ya? Oke. Yang sedih, pernah nggak dapat pengalaman yang menyedihkan? Ada? Ada tidak? Halo? Nggak ada suaranya ini. Pernah semuanya ya? Ada yang lucu, ada yang malu, bahkan ada yang serem itu ya. Oke, jadi saya yakin semuanya pernah mengalami pengalaman-pengalaman ini, baik itu senang, sedih, lucu, malu, serem gitu ya. Tergantung ya suasananya pada waktu itu. Oke, alhamdulillah. Berarti nanti teman-teman siap-siap ya. Nanti teman-teman ada tugas. Tugasnya mungkin nanti bisa beda-beda. Ini ada 5 siswa yang masuk ya. Di sini ada 5 jenis ya pengalaman. Nanti dibagi satu-satu. Contohnya Mbak Ika nanti cerita pengalaman senang, Mbak Asti cerita pengalaman sedih, Mbak Mulyani cerita yang lucu, kemudian Mbak Nia nanti cerita yang malu. Terus siapa lagi yang belum saya sebut? Ya, Mbak Susanti nanti cerita yang serem, kayak gitu. Udah siap ya teman-teman? Halo? Udah siap ya? Jadi udah mulai di ini ya, udah mulai dirancang pokoknya. Ini nanti sesuai dengan pembagiannya. Oke deh, saya langsung bagi aja ya. Saya langsung bagi aja. Siap ya, Mbak. Oke, saya bagi aja. Mbak Ika. Halo Mbak Ika, bisa dengar suara saya Mbak Ika? Mbak Ika nanti cerita pengalaman yang menyenangkan. Enak ya ceritanya. Oke Mbak Ika. Mbak Asti nanti cerita pengalaman yang menyedihkan. Oke ya. Halo Mbak Asti. Mbak Asti mana Mbak Asti? Halo. Mbak Asti cerita pengalaman yang menyedihkan. Oke. Mbak Mulyani, halo, siap. Nanti cerita pengalaman yang lucu. Oke. Ya, Mbak Mulyani cerita pengalaman yang lucu. Oke, handsfree-nya ini agak problem ya. Nanti dibuat cerita aja, Mbak. Cerita pengalaman dalam tertulis gak apa-apa. Kemudian Mbak Susanti nanti cerita yang malu. Ya, cerita yang bikin malu ya. Oke, Mbak Susanti, halo Mbak Susanti, belum ada respon Mbak Susanti. Mbak Susanti dapat yang malu ya. Dan yang serem dapat jatahnya adalah Mbak Nia. Halo Mbak Nia. Mbak Nia, Mbak Nia. Kenapa Mbak? Gak apa-apa nah. Kan dapat jatahnya malu. Gak apa-apa ya. Cerita yang memalukan. Pernah ya? Pernah pasti ya. Oke, cerita yang malu lah. Dikit aja. Oke, Mbak Nia yang serem. Ya, Mbak Nia yang serem. Ya lucu. Misal malu kayak gini. Misal salah orang gitu kan memalukan tuh kan. Misal di pasar gitu kan. Lihat orang dikira temennya dipanggil atau di apa ya? Dipegang tangannya dikira temennya ternyata enggak gitu kan. Itu kan pengalaman yang memalukan termasuk. Nah, itu tolong dirancang coba. Ini teman-teman mulai merancang. Nanti saya kasih waktu ya. Nanti mulai cerita. Oke.
Nah, ini secara umum ya pengalaman itu dibagi menjadi dua, yaitu menyenangkan. Kalau menyenangkan itu pengalaman yang selalu dikenang, tapi dalam bentuk yang menyenangkan. Segala sesuatu yang menyenangkan dan terkenang, itu ya. Kalau yang kedua yaitu tidak menyenangkan atau pengalaman buruk, menyebalkan, kecewa, memalukan, menakutkan, dan cenderung ingin kita lupakan. Tapi kalau itu sudah menjadi suatu pengalaman, biasanya susah. Ya, pengalaman buruk. Pengalaman buruk apalagi itu malah susah sekali kalau ingin dilupakan ya. Itu namanya pengalaman buruk. Jadi, secara umum kita dapat ketahui bahwasanya pengalaman itu dibagi menjadi dua, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tapi tadi udah dapat tugas satu-satu ya. Oke. Next. Bagaimana sih kita bisa menulis pengalaman tersebut? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ya, mengingat kembali pengalaman yang berkesan yang pernah dialami. Jadi kita mengingat terlebih dahulu kira-kira ada apa sih gitu kan, pengalaman apa saja sih. Untuk yang minggu lalu kemarin malam ya, kemarin malam sudah saya beritahukan bahwasanya dibuat sebuah list gitu ya, dibuat list. Oh, ternyata pernah apa gitu kan, pernah makan di mana, pernah nonton di mana kayak gitu ya. Itu semuanya di list. Agar apa? Agar nanti mudah dalam proses menceritakan kembali. Kemudian catatlah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman atau kejadian tersebut. Tadi saya katakan dibuat list. Setelah diingat dibuat list, daftar. Kemudian setelah dibuat list baru dikembangkan. Ya, yang ingin diceritakan apa? Tadi misal pengalaman lucu. Nah, pengalaman lucu ada berapa? Yang ingin diambil yang mana? Nah, kayak gitu. Tinggal nanti dikembangkan. Nah, dikembang kemudian dibuat dalam bentuk catatan. Ditulis. Kayak kemarin teman-teman sudah melakukan menulis ya. Menulis diary, buku harian. Setelah dicatat ya dikembangkan. Nanti kan panjang sekali itu kan. Nah, setelah itu nanti disampaikan. Nah, ini loh yang sangat menarik di sini sesungguhnya di mata pelajaran ini. Ada proses penyampaian. Penyampaian itu harus ekspresif. Nah, saya pengennya nanti kita adalah video call ya. Saya pengen lihat ekspresi dari teman-teman bagaimana ketika bercerita. Teman-teman siap nggak kira-kira? Halo? Halo? Oke ya. Berarti teman-teman siap ini. Saya pengennya nanti teman-teman kita video call. Jadi kita bisa saling tatap muka dan saya bisa menilai gitu ya. Ekspresi wajahnya bagaimana, gerak-gerik tangannya bagaimana. Ya, gerak-gerik tangannya bagaimana agar nanti memang apa yang diceritakan itu memang memberi daya tarik tersendiri. Jadi saya yang mendengar, teman-teman yang lain mendengar itu bisa masuk ke dalam ceritanya teman-teman. Ketika teman-teman bisa membawa masuk ke dalam cerita, itu artinya apa? Untuk materi ini menceritakan tentang pengalaman berhasil teman-teman. Ya, tapi kalau teman-temannya belum tertarik, artinya masih ada yang kurang. Oh, berarti kemungkinan pemilihan kata, pemilihan kalimat masih belum sesuai. Karena apa? Di dalam menceritakan pengalaman ini ya kan, ada hubungannya dengan kata dan kalimat. Oleh karena itu dalam proses pengembangan catatan atau pengembangan tadi, inti-inti dari pengalaman yang akan kita ceritakan itu harus menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mudah untuk dipahami semua orang. Ya, kalau bercerita seperti ini jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya tidak umum dipakai gitu ya. Menggunakan istilah-istilah yang malah bisa membingungkan orang lain. Kayak ini adalah langkah-langkahnya.
Nah, struktur ceritanya bagaimana pengalaman itu harus memuat ini semua, ya. Kalau disingkat itu adalah adik Simba atau 5W1H. Ada muatan itu, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang pernah kita bahas sebetulnya. Itu ya. Itu disingkat dengan adik Simba. Atau kalau di bahasa Inggrisnya kan di 5W1H. Ini jembatan keledainya seperti ini. Ya, ceritanya tentang apa gitu kan. Nanti berarti teman-teman harus memang tahu ya. Nah, ceritanya itu tentang apa. Kemudian di mana, kejadiannya di mana. Dan waktunya kapan. Ini harus termuat. Di sana ada siapa saja. Ya, mungkin apakah itu hanya diri sendiri ataukah bersama dengan orang lain. Nah, itu nanti juga harus tersampaikan. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi gitu kan? Kenapa bisa terjadi? Dan bagaimana sih kejadiannya sebetulnya? Nah, ini nanti harus ada muatan ini semua. Cerita teman-teman harus mengandung muatan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini jangan sampai lepas. Kalau ini hilang berarti kurang ya, muatannya kurang. Adik Simbanya harus ada. Oke ya. Ini untuk menghemat waktu aja karena teman-teman ini harus mempersiapkan. Ya. Ini adalah berkaitan dengan menceritakan pengalaman. Sekarang tugas dari teman-teman adalah membuat itu semua. Membuatnya. Saya kasih waktu ya. Kira-kira kalau 10 menit udah cukup belum teman-teman membuat ceritanya? Halo? Cukup belum membuat cerita? Sesuai dengan pembagiannya tadi. Ada yang senang, sedih, malu, menyeramkan. Belum? Kira-kira butuh berapa menit untuk membuat cerita ini? 1/4 jam gimana? 15 menit? 15 menit. Oke. Okay. 15 menit ya. Ceritanya nggak usah terlalu panjang. Yang penting mencakup semua. Oke, silakan. Silakan diceritakan ya. Mulai ditulis ceritanya. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke ya.
baru proses. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan mensimulasikan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 semester 1 dengan kompetensi dasar 2.1, yaitu menceritakan yang membosankan dengan menggunakan kalimat yang dan mudah dipahami, dengan tujuan pembelajarannya yaitu telah Pula materi konkret dari pembelajaran ini yaitu meliputi yang pertama ada fakta. Merupakan materi konkret dari fakta yaitu yang pertama kejadian atau peristiwa mengesankan yang pernah dialami siswa saat bermain. Yang kedua ada konsep yang merupakan materi konkret dari konsep yaitu pengertian, klasifikasi, dan ciri-ciri pengalaman mengesankan. Yang ketiga merupakan materi konkret dari prinsip yaitu sikap siswa saat bercerita, diantaranya pandangan mata, tubuh, lafaz, intonasi, dan cerita yang runtut. Yang keempat ada prosedur yang merupakan materi konkret dari prosedur yaitu langkah awal sampai akhir cerita berupa pendahuluan, isi, dan penutup. Yang terakhir ada sikap dan nilai yang merupakan sikap dan nilai yaitu yang pertama sikap jujur, kasih sayang, dan tidak sombong saat bermain. Yang kedua sikap disiplin dan gerak tubuh yang tepat saat menyampaikan cerita. Teman-teman, marilah kita simak video pembelajaran ini dengan seksama ya.
Halo. Videonya macet. Kalau tanggal sama tahunnya lupa, sekitar tahun berapa itulah, sekitar tahun berapaan. Kalau tanggalnya mah tidak usah ya, kalau tanggalnya mungkin susah mengingatnya, mungkin sekitar bulan dan tahunnya itu aja nggak apa-apa Mbak Susanti. Iya Mbak Mulyani, kenapa Mbak? Sudah selesai Mbak Mulyani? Ini teman-temannya tinggal 4 aja. Tadi 5. Yang satu kenapa? Sinyalnya nggak bagus ya? Oke, Mbak Mulyani udah selesai ya? Baik, kalau Mbak Mulyani udah selesai, coba. Ini coba. Oh, nggak bisa ya ternyata. Headphone-nya nggak bisa ya Mbak Mulyani? Oke, headphone-nya nggak bisa ternyata. Mbak Mulyani, silakan difoto kemudian kirim ke ini ya, ke chat saya dalam bentuk gambar. Mbak Mulyani, silakan difoto kemudian di chat dalam bentuk gambar. Oke, nggak apa-apa. Mbak Mulyani ini nggak bisa ini. Oke. Oke, Mbak Ika juga udah ya. Alhamdulillah udah pada selesai. Bentar, Mbak Ika bisa nggak ini? Aduh, nggak bisa juga ya. Error ya Mbak Mulyani. Mbak Ika juga ini mikrofonnya nggak bisa diaktifkan ya. Halo. Oke, Mbak Susanti sudah, Mbak Ika sudah. Coba Mbak Ika bisa nulis. Coba Mbak Ika bisa nulis di whiteboard gak ini? Ini untuk writing controlnya saya aktifkan. Bisa nulis Mbak? Ini coba saya aktifkan ya. Pennya saya aktifkan. Mbak Susanti, Mbak Ika bisa nulis di papan? Oke, Mbak Mulyani bisa nulis di papan? Error. Kenapa ini? Nulis di papan tulis bisa nggak? Nulis kayak gini. Bentar ya. Nah, di whiteboard bisa nggak nulis di whiteboard? Contohnya kayak gini. Iya. Bisa nggak nulis kayak gini?
Oh iya, ini udah bisa ya. Pennya yang aktif. Ini udah nulis CO. Iya, bisa coret-coretan ini ya. Oke. Kalau yang teks nggak bisa, kecoret. Iya betul, kecoret ini. Kalau yang nulis kayak gitu nggak bisa ya. Baru ini coret-coretan aja ini bisanya ya. Oh nggak bisa untuk nulis ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Coba mungkin salah satu di antara teman-teman di sini ada yang bisa aktif. Nah, Mbak Susanti bisa aktif ini nampaknya. Bentar ya, sabar. Karena memang koneksinya tidak begitu bagus. Maka harus sabar. Mbak Nia nggak bisa. Oh Mbak Nia aktif ini. Mbak Nia yang bisa aktif. Yang lainnya nggak bisa. Halo Mbak Nia. Oke. Halo, dengar nggak Pak? Iya, saya dengar Mbak Nia. Alhamdulillah. Mbak Nia bisa dengar suara saya? Bentar ya, saya ulangi lagi coba. Tadi suaranya udah jelas loh. Halo? Halo Mbak Nia? Nggak ada suaranya. Halo Mbak Nia? Mbak Nia? Halo? Halo, Mbak Nia, Mbak Susanti, halo. Ini yang bisa aktif Mbak Nia dan Mbak Susanti. Halo Mbak Susanti. Halo. Bisa dengar suara saya? Oke, Mbak Nia. Iya. Halo. Mbak Nia. Ini. Halo. Enggak, Mbak Nia nggak kedengeran suaranya. Nggak ada suaranya ini. Oke ya. Oke, saya matikan aja. Ya udah. Itu nanti dikirim aja ke chat saya ya. Di chat saya dikirim aja ceritanya, karena pengennya nanti kan ada pengalaman-pengalaman tadi. Iya, suara saya jelas kan? Tapi suara teman-teman nggak kedengeran tadi. Suaranya nggak kedengeran. Nah, ya udah kita lanjut aja ke materi yang berikutnya ya.
Nah, yang berikutnya yaitu menyampaikan pengumuman. Menyampaikan pengumuman ya. Nah, ini bisa dilihat. Teman-teman bisa melihat di sini pengumuman itu merupakan pesan atau informasi yang disampaikan kepada umum. Pengumuman bagaimana? Itu pengumuman secara umumnya. Nah, ini menurut KBBI, pengumuman itu adalah hal yang diumumkan ya, hendaknya menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Jadi intinya pengumuman itu adalah ketika kita membaca, kita langsung tahu apa yang dimaksud dari pengumuman tersebut. Nah, ini kita lihat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan itu di dalam pengumuman. Di antaranya adalah yang pertama, kepada siapa pengumuman itu akan disampaikan. Ya, orang yang dituju artinya. Ada orang yang dituju. Kemudian isinya. Kira-kira isinya apa pengumumannya? Kemudian kapan? Ada berbagai macam bentuk pembuatan pengumuman, karena pengumuman itu ada dua jenis. Dia ada yang pengumuman secara resmi dan pengumuman tidak resmi. Ini coba saya besarkan dikit ya. Oke. Nah, kita lihat coba. Ini ada contoh dari pengumuman. Ini contohnya dari pengumuman. Nanti teman-teman juga bisa membuat pengumuman. Ini ya, contoh yang satu. Ada kopnya, ini kop surat. Ada OSIS SMP Ma'arif NU 3 Jatinegara. Kemudian pengumumannya adalah semester 1 sebentar lagi berakhir. OSIS akan menyelenggarakan kegiatan pentas seni dan kreasi akhir semester. Kegiatan itu akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Kamis 16 sampai dengan 17 November 2015, bertempat di halaman SMP Ma'arif NU 3 Jatinegara. Seluruh siswa diharap menyiapkan penampilan tiap-tiap kelasnya. Demikian pengumuman ini disampaikan. Jatinegara. Wah, ada namanya ketuanya. Nah, Dimas Diajeng DS. Ini adalah contoh dari sebuah pengumuman. Jadi pengumuman tadi harus memuat bagian-bagian seperti ini. Ada kepada siapa pengumuman itu disampaikan. Tadi kan ada lah kepada siapanya. Kemudian isinya tadi tentang apa, kayak gitu, itu dijelaskan. Kemudian waktu pengumuman, waktunya itu kapan, ada waktunya ya. Kemudian pembuat pengumuman itu siapa pembuatnya. Ya tadi kan ada ketua OSIS itu ya, yang di bawahnya. Dan waktunya, waktu pengumuman tadi, waktu pelaksanaannya kira-kira kapan. Perhatikan teman-teman di dalam pembuatan pengumuman secara umum ya, secara umumnya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Itu kan contoh yang pertama, dan ini contoh yang kedua.
Bentar. Contoh yang kedua. Bentar, kembali terus ini, kenapa ini? Nah, pameran seni akhir tahun tim ekskul kesenian SMP Ma'arif NU 3 Jatinegara akan kembali menggelar bertahun. Tidak hanya karya yang berhubungan dengan kerajinan tangan, tetapi karya abstrak dan penampilan pun akan digelar. Seluruh siswa diharapkan mempersiapkan diri. Pameran akan digelar pada tanggal 20 sampai 27 Desember 2015 di halaman SMP Ma'arif NU 3 Jatinegara. Tema Back to Nature. Segera persiapkan karyamu dan tunjukkan bahwa kamu bisa. Nah, ini ya, ini yang perlu diperhatikan. Tadi ada bedanya ya antara yang pertama dengan yang kedua. Bedanya apa? Nah, ini bisa dilihat di sini. Dari kedua contoh pengumuman di atas, kita bisa menemukan perbedaan antara pengumuman resmi dan tidak resmi. Nah, untuk membedakannya, kita perhatikan ciri-ciri dari pengumuman resmi. Jadi tadi pengumuman itu ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Ciri-ciri pengumuman yang resmi bagaimana? Yang pertama, pengumuman resmi ditulis lengkap dengan kop. Yang pertama tadi kita bisa melihat di sana ada kopnya. Kalau ada kop itu menandakan bahwasanya pengumumannya adalah secara resmi. Kemudian pengumuman resmi dikeluarkan oleh instansi atau organisasi tertentu. Jadi yang mengeluarkan adalah sebuah instansi, organisasi, lembaga ya, yang ingin memberikan suatu pengumuman kepada orang-orang tertentu. Kemudian pengumuman resmi memiliki nomor pengumuman. Jadi ada nomornya tadi. Kalau teman-teman tadi mengamati itu kan di bawah tulisan pengumuman itu kan ada nomornya. Itu resmi. Ada nomor pengumumannya. Kemudian pengumuman resmi ditulis dengan bahasa baku. Nah, ini ya. Dia menggunakan bahasa yang baku. Nah, sedangkan pengumuman tidak resmi memiliki ciri pengumumannya tidak resmi dan dia tidak memiliki kop. Tidak memiliki kop atau kepala surat. Pengumuman tidak resmi bisa dikeluarkan oleh semua kalangan. Jadi siapapun bisa mengeluarkan, baik itu instansi, organisasi, lembaga ataupun individu. Itu bisa mengeluarkan. Kemudian pengumuman tidak resmi tidak memerlukan nomor pengumuman tanpa adanya nomor. Dan pengumuman tidak resmi boleh ditulis dengan bahasa yang tidak baku. Jadi bahasanya bahasa yang komunikatif, yang luas gitu kan. Tapi kalau komunikasi tadi dia menggunakan bahasa yang baku ya. Kalau yang resmi dia menggunakan bahasa yang baku. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini pengumuman yang resmi. Oke ya, yang resmi. Jadi teman-teman bisa geser-geser sendiri nih ya. Ini pengumuman yang resmi. Iya. Diturunkan sedikit ya. Ada ini. Ada kopnya. Ini kan belum sampai kop. Mungkin teman-teman bisa menurunkan. Ya. Oke, kelewat ya. Nah, sip. Itu ada kopnya. Itu adalah contoh untuk yang resmi tadi. Mungkin bisa dilihat lagi di atas. Silakan dilihat-lihat lagi di atas. Oke ya teman-teman. Jadi
kita belajar dua hal. Yang pertama tadi kita belajar ada tiga hal ya. Yang pertama kita belajar tentang diary atau buku harian, gitu kan. Yang kedua kita belajar tentang pengalaman yang sudah teman-teman tulis tadi. Dan yang ketiga kita belajar tentang pengumuman. Ini sebetulnya semuanya adalah praktik ya. Kegiatan ini adalah kegiatan praktik semuanya. Nah, kalau di pengumuman ya, teman-teman bisa bermain ini enggak? Bermain Microsoft Office Word, bisa tidak? Halo? Bisa menggunakan Microsoft Office Word tidak? Halo? 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 Ini nggak ada suaranya ini ya. Lupa lagi. Oke, belum bisa ya. Oke ya. MS Word ya nanti kapan-kapan kapan-kapan coba saya tunjukkan ya MS Word. Nah, contoh yang saya upload ini adalah menggunakan MS Word. Ini bisa dilihat lambang di atas. Lambang di atas ini adalah Word. Gitu ya. Lambang di sini Word. Jadi pakainya komputer, kemudian nanti ada MS Word. MS Word itu nanti digunakan untuk pengetikan, untuk mengetik, membuat seperti ini. Jadi kalau teman-teman bisa menggunakan MS Word, niat saya adalah teman-teman itu membuat satu pengumuman yang satu yang resmi dan yang satunya tidak resmi. Ciri-cirinya dia ada kopnya, kemudian di bawah tulisan pengumuman ada nomornya, harus ada gitu ya. Oke ya. Harus ada kapan harinya, pengumumannya tentang apa. Ya, tentang apa. Itu semua harus terpenuhi. Jadi niat saya tadi, teman-teman itu membuat pengumuman dari MS Word, itu kan dibuat yang bagus dengan bahasa yang bagus. Pengumumannya terserah, bebas teman-teman mau buat pengumuman apa kayak gitu kan. Cuma nanti diketik dalam MS Word. Tapi berhubung teman-teman ada yang sudah bisa dan ada yang belum, ya udah nggak usah pakai ketikan di ini. Iya, Mbak Nia belum tahu ya. Ya udah, berarti nggak usah diketik aja. Nanti teman-teman buat tulisan aja, ya dibentuk dalam bentuk tulisan atau lewat HP. HP itu ada ini kan, kayak MS Word-nya itu kan sama, tempat untuk menulis. Nah, nanti dibuat yang bagus, kemudian nanti di capture ya, di foto, atau teman-teman tulis di kertas yang bagus terus nanti di foto kayak kemarin gitu ya, teman-teman membuat cerita kemudian di foto sudah bagus sekali kemarin itu di foto ya. Tapi yang penting jelas fotonya. Oke, nggak apa-apa lewat HP, nggak apa-apa, pokoknya ini lewat apapun bisa, lewat note juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dibuat gitu aja. Teman-teman buat pengumuman ya, pengumuman apa saja lah boleh teman-teman ya, itu diperbolehkan. Yang penting apa teman-teman, tidak keluar dari yang kita pelajari ya. Di dalam pengumuman itu harus memuat
beberapa hal. Di antaranya adalah, nah, kepada siapa pengumuman itu ditujukan. Berarti harus jelas ya, siapa yang nanti menjadi, apakah anak sekolah, apakah mahasiswa, apakah pekerja, dan lain sebagainya. Itu harus jelas siapa yang sebagai objek ya, siapa yang menjadi objek dari pengumuman tersebut. Kemudian isinya harus ada isinya tadi harus jelas ya, lugas, penggunaan bahasa yang singkat, padat, mudah dipahami, efektif. Nah, itu yang diharapkan. Jadi ketika membaca satu kali itu paham. Maka perlu adanya penyusunan bahasa yang bagus. Penyusunan bahasa yang bagus. Ya, perangkaian kata-kata yang bagus agar orang itu tertarik terhadap pengumuman ini. Ya, isinya tadi harus ada waktunya, waktu pengumumannya. Oke ya. Ada waktu pengumumannya dan siapa yang membuat. Nanti pembuatnya ditulis nama teman-teman sendiri gitu ya. Di bawah tadi ya, pembuatnya ditulis nama teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Ada yang tanyakan dulu, silakan, berkaitan dengan pengumuman. Ada yang tanyakan? Mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyakan dulu. Untuk yang resmi itu adalah contoh yang pertama. Nah, ini kita bahas lagi ya biar lebih paham. Jadi contoh yang resmi itu yang pertama. Cirinya apa? Pertama, dia memiliki kop surat. Saya ulangi lagi ya. Jadi ciri utama ya, ciri-ciri dari pengumuman yang resmi ya, yang pertama yaitu dia memiliki kop surat. Ini namanya adalah kop surat, teman-teman. Oke, yang perlu saya tekankan, ini adalah kop surat. Nah, ini namanya kop surat. Kop surat itu terdiri atas nama lembaga, instansi atau perusahaan, kemudian ada jalannya atau alamat, yang lebih lengkap lagi diberi logo, ada logonya. Oke, untuk pengumpulannya minggu depan ya, pengumpulan minggu depan ya teman-teman, minggu depan, pertemuan yang berikutnya. Kemudian ada nomornya. Nah, ini resmi dia ada muatan nomor. Oke, ada nomor, kemudian ada waktu. Nah, ini bisa dilihat, ada waktu. Oke ya, agak lari-lari ini. Ada waktunya. Kemudian ada lagi siapa? Yaitu pembuat. Oke, masih ingat ya teman-teman, ada pembuatnya. Nah, ini ada pembuat. Nanti nama ini diisi namanya teman-teman, kayak gitu. Pembuat. Ini yang resmi. Dan yang kedua itu yang tidak resmi. Nomornya ngarang. Iya, betul sekali. Nomornya ngarang. Nomornya ngarang, Mbak. Jadi kalau nomor itu kan betulnya nomornya milik perusahaan itu kan, milik instansi ataupun lembaga. Jadi kalau ini latihan berarti nomornya ngarang, buat sendiri. Yang penting ada nomornya. Dan yang ya, tidak resmi. Artinya ya, pameran seni akhir tahun
ya, pameran seni akhir tahun tim ekskul kesenian SMP Ma'arif NU 3 Jatinegara akan kembali menggelar seluruh karya siswanya dalam pameran akhir tahun. Nah, tidak hanya karya yang berhubungan dengan kerajinan tangan, tetapi karya abstrak dan penampilan pun akan digelar. Seluruh siswa diharapkan mempersiapkan diri. Nah, pameran akan digelar pada tanggal 20-27 Desember 2015 di halaman SMP Ma'arif NU 3 Jatinegara. Pameran ini akan mengusung tema Back to Nature. Ya. Nah, segera persiapkan karyamu dan tunjukkan bahwa kamu bisa. Jadi bahasanya itu lebih lebih komunikatif. Kalau tadi yang satu bahasanya kaku, ya, kaku sekali. Tapi yang satu ini dia bahasanya adalah komunikatif. Oke ya, nggak apa-apa. Mbak Rara izin ya. Oke, nanti bisa dilihat videonya. Tadi saya sudah mencoba upload videonya, namun ternyata butuh waktu yang lama sekali, akhirnya saya cancel dulu. Sama nanti juga bebarengan dengan ini ya videonya. Nah, ini cirinya ya teman-teman. Cirinya untuk pengumuman yang resmi dan pengumuman yang tidak resmi. Kalau yang resmi harus dan wajib itu adalah atas nama organisasi, instansi, lembaga, perusahaan, badan, dan masih banyak jenisnya. Pokoknya bukan atas nama pribadi. Itu ya. Kemudian ya memiliki nomor pengumuman. Itu yang wajib diberi nomor. Kemudian ditulis dengan bahasa yang baku. Nah, bahasanya harus baku, tegas dan jelas. Tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele, gitu ya. Kemudian pengumumannya itu tidak resmi, maka cirinya kebalikan dari pengumuman yang resmi. Yang pertama ya, yang pertama yaitu kop. Dia tidak ada, kopnya tidak ada. Yang berikutnya, yang mengeluarkan adalah semua kalangan. Artinya apa? Pribadi, golongan, lembaga, instansi, perusahaan ataupun badan. Boleh. Semuanya boleh mengeluarkan, bebas. Oh iya Mbak Nia, nggak apa-apa. Kemudian dia tidak memiliki nomor pengumuman. Tidak ada nomornya. Dan yang terakhir yaitu bahasanya dia ini teman-teman. Jadi bahasanya adalah bahasa yang lebih fleksibel. Iya Mbak Nia, silakan. Bahasanya lebih fleksibel, lebih enak kita dengar, lebih bersahabat. Itu adalah bahasa pengumuman yang tidak resmi. Oke. Sampai di sini teman-teman, ada yang tanyakan dulu? Halo? Silakan, ada yang tanyakan dulu, boleh. Jika memang apa yang saya jelaskan masih belum paham. Nah, tugas dari teman-teman ada dua, betulnya kan? Tugasnya ada dua. Yang satu udah dikerjakan malam hari ini, yaitu membuat pengalaman sesuai dengan
tadi jatahnya masing-masing, mulai dari senang, sedih, ya. Iya, nanti dikirim ke inbox saja karena nggak bisa, niatnya sih pengennya tadi eh, kita video call gitu kan, tapi ternyata sinyalnya malam hari ini nggak mendukung, kita nggak bisa video call. Jadi dikirim aja lewat inbox nanti ya. Kemudian ditambah satu lagi yaitu pengumuman yang resmi dan tidak resmi. Membuat pengumuman resmi dan tidak resmi. Yang namanya pengumuman itu tidak usah menggunakan bahasa yang panjang-panjang. Yang penting semua yang ingin disampaikan itu sudah terwakili semua. Jadi nggak perlu tulisan yang sangat panjang bertele-tele, nggak perlu. Yang penting sedikit tapi sudah terwakili semua, itu udah bagus sekali ya, daripada panjang tapi malah membingungkan. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang gitu, nggak apa-apa. Tinggal nanti dikirim aja ke inbox ya, ke inbox saya yang lebih mudah, di inboxin aja nggak apa-apa. Oke. Dan untuk malam hari ini kita belajarnya sampai dengan pengumuman. Di pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan materi-materi yang selanjutnya. Semoga untuk malam hari ini dapat bermanfaat ya. Iya, nanti dinilai. Oke. Jadi kita ketemu lagi untuk minggu depan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk malam hari ini. Saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.